Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qauluhu awfi binazrik. Ucapan dalam hadis, tepatilah nadarmu. Kapan diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Setelah bertanya dengan dua pertanyaan dan dijawab kedua-duanya dengan tidak. Apakah pernah ada berhala di situ yang disembah oleh musyrikin? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah pernah menjadi tempat perayaan kaum musyrikin di sana? Tidak. Setelah dijawab kedua-duanya tidak, aufi binadrik, tepatilah nadarmu. Hadza yadullu ala anna ad-dabha lillahi fil makan alladhi yudbah fihi al-musyrikun li ghairihi aw fi mahalli a'yadihim ma'siyatun. Kalimat ini menunjukkan bahwa menyembelih walaupun untuk Allah, tetapi di tempat di mana biasanya kaum musyrikin mempersembahkan sembelihan-sembelihannya di sana, maka tidak boleh, itu maksiat. Au fi mahalli a'yadihim, atau menyembelihnya di tempat perayaan-perayaan mereka, di tempat acara-acara syirik mereka, itu maksiatun, tidak boleh. Lianna qawlahu fa'awfi binadrik, karena ucapan Rasulullah SAW mengatakan tepatilah nadarmu, taqibun lil wasfi, karena itu disebutkan di belakang penggambaran. Di belakang penggambaran. Penggambaran apa? Penggambaran yang sudah disebutkan tadi dua perkara. Apakah ada berhala di sana dulunya? Enggak ada. Apakah dulunya menjadi perayaan musyrikin? Tidak ada. Kalau begitu tepatilah. Berarti al-hukmu bil wafa, menghukumi harus ditepati kalau syarat-syarat tadi terpenuhi. Tidak ada berhala dulunya dan tidak pernah dijadikan tempat perayaan musyrikin. Wadzalika yadullu 'anna al-wasfa sababul hukum, dan ini menunjukkan bahwa al-wasf, gambaran tadi, merupakan sebab hukum. Fayakunu sababul amri bil wafa, berarti sebab hukum dibolehkannya menepati nadar tadi adalah khulwah atau khalwat an hadainil wasfain, tidak adanya dua gambaran tadi. Tidak ada di sana berhala yang pernah disembah, enggak ada perayaan kaum musyrikin yang dulu pernah diadakan di situ. Baik. Aufi binadrik, tepatilah nadarmu. Berarti pengambilan hukumnya adalah dengan mafhum. Bukan dengan mantuk. Mantuknya, apakah ada berhala di sana? Tidak ada. Apakah ada perayaan di sana? Tidak ada. Aufi binadrik, itu mantuk yang terucap, mafhum yang terpahami. Maka yang terpahami, la taufi, jangan tepati. Kalau in kana fihi, dua tadi, berhala yang disembah, sanamun atau jahiliyah. Baik, aufi mantuknya, mafhumnya berarti jangan tepati kalau ada berhala di sana atau pernah ada berhala di sana. Jangan tepati kalau di sana pernah menjadi perayaan kaum musyrikin, agar jangan tasyabbuh atau jangan ada ikatan di hatimu tentang tempat tersebut. Falamma qalu la, ketika mereka berkata tidak ada,
Qala fa'awfi binadrik, maka tepati nadarmu. Wa hadha yaqtadi anna kaunal buq'ah makanan li'idihim. Maka ini konsekuensinya, kalau tempat tersebut adalah tempat perayaan mereka, au biha wasanun, atau padanya ada berhala, min awthanihim, dari berhala-berhala mereka, mani'un minad-dabhi fiha, berarti itu adalah larangan untuk menyembelih padanya. Mani'un minad-dabhi fiha, berarti kalau ada berhala atau ada perayaan di sana, walaupun dulunya, berarti tidak boleh, dan itu penghalang untuk menyembelih di sana. Walau nadarahu, walaupun bernadar, apalagi tidak bernadar. Walaupun bernadar, bukankah nadar itu harus ditepati? Bukankah nadar itu harus ditepati? Iya, nadar itu harus ditepati. Tetapi kalau nadarnya nadar maksiat, jangan ditepati. Kalau mau menyembelih, saya kalau begini akan menyembelih di tempat tersebut, ternyata tempatnya tempat perayaan musyrikin, atau tempatnya tempat yang dulunya ada berhala, maka jangan tepati walaupun nadar. Apalagi nggak ada nadar, tiba-tiba datang ke tempat keramat menyembelih hewan dengan mengatakan ini untuk Allah bukan untuk berhala. Ya kenapa di sana? Jagalan banyak. Pejagalan itu tempat-tempat penyembelihan hewan banyak. Kenapa harus di sana? Barakallahu fikum. Ada qalahu Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Iqtida as-Siratal Mustaqim yang sedang kita baca di hari Ahad insyaallah. Qauluhu fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena kata Nabi di dalam hadisnya, tidak perlu ada penepatan nazar fi ma'siyatillah, kalau bermaksiat. Kalimat ini dalil ala anna hadza nadru ma'siyah. Ini dalil bahwa nadar tadi nadar maksiat. Kalau ternyata di Buanah itu adalah tempat berhala atau tempat tersebut tempat perayaan musyrikin, maka nadar tersebut nadar maksiat. Law qad wujida fil makani ba'dul mawani', kalau ada di tempat tersebut penghalang-penghalang, wa makana min nadril ma'siyah fala yajuzul wafa. Kalau ada penghalang-penghalang di sana, maka nadarnya nadar maksiat. Kalau sudah jelas nadarnya maksiat, fala yajuzul wafa, maka tidak boleh ditepati bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Tidak boleh ditepatinya, sepakat para ulama. Tetapi apakah perlu untuk menebusnya dengan kafarah atau tidak? Di situ perselisihannya para ulama. Kalau tidak boleh menepatinya, sepakat tidak boleh menepatinya. Waqtalafu, tapi mereka berselisih, hal tajib fihi kafaratu yamin, apakah wajib menebusnya dengan kafaratu yamin, dengan kafarah sumpah? Ala qaulain, ada dua pendapat minal ulama. Wa huma riwayatani an Ahmad, dan Imam Ahmad pernah berpendapat dengan pendapat yang pertama, pernah berpendapat dengan pendapat yang kedua. Wallahu taala a'lam. Kalau saja bisa diketahui mana yang dulu dan mana yang belakangan, mungkin kita akan berkata yang belakang itu pendapat Imam Ahmad. Adapun yang sebelumnya berarti beliau berubah pendapat. Tetapi ketika tidak tahu, wallahu taala a'lam, mana yang belakangan, mana yang duluan, kita tidak tahu apa yang masih dipegang oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ahaduhuma, pendapat pertama, wajib membayar kafarah. Wa huwa al-madhhab, itulah madhab beliau. Wa rawa an Ibn Mas'ud, dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan juga dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah dan juga sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dengan dalil hadis Aisyah. Li hadis Aisyah marfu'an, karena hadis dari Aisyah secara marfu', la nadara fi ma'siyatin, tidak ada nadar, ini tidak perlu menepati nadar yang maksiat. Wa kafaratu yamin, sedangkan kafarahnya adalah kafaratu yamin.
kafarahnya adalah kafarah sumpah, yaitu berpuasa 3 hari. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi. Walahu syahidun min hadis Ibnu Abbas, dan memiliki pendukung dari hadis Ibnu Abbas. Wahtajja bihi Ahmad wa Ishaq, dan berdalil dengan hadis Aisyah ini Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahawai. Pendapat kedua, as-tsani la kaffarata alaihi, tidak perlu membayar kafarah. Diriwayatkan pendapat-pendapat ini dari Masruq, Wasya'bi, Wasyafi'i dan lain-lain li hadisil bab, dengan dalil hadis pada bab ini. Apa kata Nabi? Aufi binadari fa innahu la wafa'a, karena tidak perlu menepati nadar dalam maksiat. Titik. Nabi tidak berkata dan tebuslah dengan kafarah, tidak. Dalam hadis ini hanya berkata tidak boleh menepati nadar maksiat. Titik. Fa innahu la wafa'a, sesungguhnya tidak ada penepatan terhadap nadar maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Baik. Tetapi disebutkan oleh Syekh wa jawabuhu. Berarti penulis cenderung kemana? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Sepertinya cenderung pada pendapat pertama. Oleh karena itu, pendapat kedua dijawab. Wa jawabuhu, dan jawabannya pada pendapat kedua, annahu dzikrul kaffara fil haditsil mutaqaddim, bahwasanya enggak disebut dalam hadis itu benar, tetapi disebutkan dalam hadis lain. Dan hadis yang satu dijelaskan dengan hadis yang lain. Walhamdulillah. Wal mutlaq yuhmal 'ala al muqayyad. Hadis yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Baik, selesai jawaban terhadap pendapat kedua. Berarti mana yang rajih? Pendapat yang pertama, harus membayar kafarah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak perlu wafa menepati nazar pada apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Apa maknanya tidak dimiliki anak Adam? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.